Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya membahas analisa fundamental saham SIDO kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham SIDO ini. Yang pertama, dari sektor usaha, dia termasuk di farmasi, dan di sektor BI-nya di healthcare ya teman-teman. Terus untuk produk dan service yang diberikan itu ada 3, yaitu herbal supplement, food and beverage, sama pharmaceutical. Yang dimana mungkin produk yang sangat terkenal yaitu adalah tolak angin SIDO Muncul ya teman-teman. Terus untuk analisa market, apakah saya menggunakan produknya? Iya, saya ada menggunakan produknya. Terus apakah dibutuhkan sehari-hari? Tidak ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman yang sering masuk angin mungkin akan lebih banyak menggunakan produk dari SIDO Muncul ini. Terus untuk apakah gampang untuk mendapatkannya? Menurut saya cukup mudah. Terus apakah ada kompetitor? Untuk jamu mungkin kompetitornya masih sangat sedikit ya teman-teman. Dan apakah memiliki ekonomi muat? Menurut saya untuk saham SIDO ini memiliki ekonomi muat tersendiri. Terus untuk market segmennya di Indonesia, Asia Tenggara, sama Nigeria. Terus untuk persentase di market, saya tidak mendapatkan data ya, atau tidak dibeberkan dari emiten tersebut. Jadi tidak ada data berapa market yang mereka kuasai di Indonesia ini. Terus untuk kategori saham ini saya kategorikan stalwart atau saham dividen ya teman-teman. Yang dimana mungkin dulu dia termasuk saham yang fast growth, tetapi untuk di masa sekarang menurut saya mungkin termasuk saham dividen. Nanti akan saya jelaskan di laporan keuangannya. Terus untuk analisa GCG-nya, untuk ownernya dimiliki oleh Hotel Candi. Pengalaman dari direksinya berpengalaman selama 25 tahun. Untuk kasus hukum sama buyback saham, mereka tidak melakukan buyback saham ya, dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk saham mayoritas dimiliki mereka sebesar 60,46%, dan gaji karyawan jika saya bagi rata selama kuartal 1 ini sebesar 11,1 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatan teman-teman. Untuk pendapatan ini ada target dari company ya. Jadi targetnya itu di 4,25 triliun dan pencapaiannya di 907 miliar. Jadi pencapaian secara persentase hanya sekitar 21% dari target yang ditetapkan di tahun 2023. Dan kalau kita lihat secara Q1 itu mengalami kenaikan 3% dibanding dengan tahun sebelumnya, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 6,1%. Tetapi kita memang harus melihat kuartal kedua, ketiga, dan kuartal keempatnya. Terus untuk secara net profit, targetnya itu di 1,21 triliun dan pencapaiannya di 0,3 triliun atau 300 miliar. Dan pencapaiannya sekitar 25% dari target yang ditetapkan. Jadi kalau secara kuartal pertama, kalau kita lihat itu mengalami kenaikan sebesar 1,8%, dan jika disetahunkan akan mengalami kenaikan sebesar 8,7%. Jadi walaupun secara ini mengalami 3%, ini juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Memang secara margin mereka bisa mendapatkan margin yang cukup bagus ya, sekitar 30% teman-teman. Jadi itu yang sangat hebat dari SIDO ini. Tetapi memang secara penjualan mungkin tidak mencapai target. Terus kita lihat dari segi aset. Untuk asetnya mengalami kenaikan 3,4%, dan mereka memiliki deposito ya teman-teman, yaitu di 1,1 triliun dengan bunga sekitar 1%. Jadi total bunga yang mereka dapatkan itu sebesar 10,8 miliar. Terus kita lihat dari segi hutangnya. Untuk dari segi hutang mengalami kenaikan ya 91,5%, dan ini sebenarnya bukan hutangnya yang mengalami kenaikan, tetapi memang ada hutang dividen teman-teman. Jadi memang di tahun 2023 ini mereka setelah RUPS di akhir bulan Maret, jadi masih dalam bentuk hutang dividen, dan hutang dividennya itu sekitar 690.000. Kalau di sini mungkin kita asumsikan aja 700.000,
maka sebenarnya kalau secara hutang realnya itu hanya 400.000. Jadi secara hutang mengalami penurunan, teman-teman. Cuma karena dividen yang mau dibagikan itu yang membuat secara hutang ini mengalami kenaikan, padahal sebenarnya tidak. Terus untuk secara modal mengalami penurunan ya karena pembagian dividen ya, jadi mengalami penurunan sebesar 11,1 miliar. Dan tadi saya jelaskan bahwa kenapa saya kategorikan saham ini udah menjadi saham stalwart atau dividen, bukan lagi fast growth. Karena kalau teman-teman mempelajari secara historinya dari 2020 sampai dengan sekarang, mereka itu sudah sangat rutin membagikan dividen hampir 100%. Jadi bisa diasumsikan bahwa mereka itu udah tidak butuh lagi dana untuk ekspansi. Malahan sekarang dari segala keuntungannya itu dibagikan kepada investor. Jadi sudah berubah menjadi saham yang saya kategorikan udah dividen, atau mereka sudah mentok lah istilahnya dalam ekspansinya mereka. Terus kita lihat dari rasio keuangan. Untuk net profit margin tadi di atas 30% ya teman-teman. Jadi ini net profit marginnya sangat bagus. Untuk PER-nya di 18,61 kali. Untuk PBV-nya di 7,17. Jadi ini secara PBV dan PER-nya mungkin cukup tinggi ya. Karena memang ini masih kategori dulu kategori saham fast growth, tetapi menurut saya sekarang berubah menjadi saham dividen. Untuk dari segi DER-nya di 35,38%, jadi secara hutang memang sangat rendah untuk saham ini. ROE-nya 38,52%, jadi ini ROE-nya juga sangat bagus. ROA-nya pun sangat bagus juga, yaitu di 28,48%. Terus untuk saham ini memiliki dividen, ya. Dan secara analisa cash flow-nya ini positif ya untuk di cash flow operatingnya. Yang dimana memang kalau selain perbankan ya teman-teman, usahakan untuk cash flow operating ini selalu positif. Terus untuk investing sama financing ini terutama di financing lebih bagus negatif ya teman-teman. Jadi mereka membayar hutangnya. Dan kalau investing negatif berarti mereka membeli aset teman-teman. Terus untuk catatannya, untuk kebijakan dividen PO ratio itu 100% ya teman-teman, diambil dari pengalaman dari histori 3 tahun terakhir. Perusahaan Sido ini selalu memberikan DPR hampir 100%. Jadi bisa dikategorikan sekarang menjadi saham dividen. Terus untuk margin of safety, untuk harga saham sekarang di 745, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp790. Jadi memiliki margin of safety 6%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, untuk perusahaan ini sebenarnya produk dan jasanya masih sangat punya prospek. Terus untuk GCG-nya sangat berpengalaman. Untuk revenue-nya aja yang tidak mencapai target, yaitu dari yang ditetapkan mereka hanya mencapai 21%, masih di bawah 25%. Jadi saya berikan no. Untuk net profitnya bagus. Untuk net aset produktifnya juga bagus ya. Hutang berbunganya rendah karena dari segi DER-nya juga rendah. Untuk ROE-nya di atas 7%, margin of safety-nya positif ya. Dividennya masih tidak mencapai 7% ya teman-teman. Jadi saya berikan no. Untuk sahamnya apakah murah? Tergantung bagaimana teman-teman cara memvaluasinya. Tapi kalau saya valuasikan dari dividen, yang dimana dividennya hanya sekitar 4-5%, menurut saya kurang menarik ya untuk saham ini. Jadi kalau misalnya sahamnya di bawah 700 ya, mungkin 650, menurut saya akan bisa saya kategorikan cukup murah untuk saham Sido ini. Jadi kesimpulannya adalah 7/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Sido ini. Untuk saham Sido ini saya tidak punya ya teman-teman ya, karena dari segi walaupun dia sudah masuk kategori saham dividen, tetapi memang dari segi harganya memang cukup premium, yang dimana dividennya itu tidak mencapai lebih dari 7%. Jika dividennya bisa mencapai 7%, mungkin saham ini akan sangat menarik ya, atau bisa dikategorikan fair value lah menurut saya. Tetapi kalau teman-teman melihat dari segi stabilitasnya atau dari keunggulan dari bisnis ini, menurut saya saham ini saham yang sangat bagus ya kalau untuk berinvestasi secara jangka panjang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ingin join grup Telegram saya, bisa join di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik ya untuk saya analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.